Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam was siha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, salah satu keunggulan dan ciri khas dari rumah sakit syariah yakni adanya layanan bimbingan spiritual rohani bagi para pasien yang dirawat. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bimbingan rohani bagi pasien di rumah sakit syariah. Saudaraku yang berbahagia, secara umum pengertian dari bimbingan rohani Islam adalah proses pemberian bantuan, tuntunan kepada individu berdasarkan ajaran Islam agar individu tersebut mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita lebih mengkhususkan pengertian bimbingan rohani di rumah sakit adalah pelayanan yang memberikan santunan rohani kepada pasien dan keluarganya dalam bentuk pemberian motivasi agar pasien tersebut sabar, ikhlas, tenang dalam perawatannya. Maka ada tujuan akhir dari bimbingan rohani Islam ini ada 3. Yang pertama, ketika pasien dirawat, maka harapannya pasien tersebut ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pasien ini sehat, maka mudah-mudahan bertambah syukurnya, bertambah ibadahnya, dan hidupnya lebih baik. Dan apabila pasien ini meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi ada 3 tujuan utama dan tujuan akhir dari adanya bimbingan rohani pasien di rumah sakit syariah. Jika dia sakit, sabar, ikhlas, meninggal husnul khotimah, dan sembuh, mudah-mudahan meningkat ibadahnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tujuan dari BIM-Rohis itu sendiri sebenarnya adanya layanan bimbingan rohani pasien di rumah sakit ini sesuai dengan psikologi dari manusia atau pasien tersebut, bahwa orang sakit itu ternyata bukan hanya butuh dokter, bukan hanya butuh obat, bukan hanya butuh medis. Karena sakit terkadang ada dari aspek psikologi, dari aspek pikiran, dari aspek spiritual. Maka dengan adanya bimbingan rohani Islam, ini merupakan ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar medis. Karena pasien butuh juga ketenangan, butuh keyakinan, butuh motivasi semangat akan kesembuhannya. Maka hadir seorang ustadz yang membimbing pasien agar timbul keyakinan, timbul ketenangan, timbul semangat dalam kehidupannya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sedangkan fungsi dari bimbingan rohani Islam secara umum ada 4. Yang pertama, fungsi preventif, yakni membantu pasien untuk mencegah timbulnya masalah pada dirinya. Yang kedua, fungsi kuratif,
yakni membantu pasien untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Mungkin ada masalah di pikirannya, kadang menambah beban ketika dia dirawat, maka hadir seorang ustadz yang coba membantu memecahkan masalah yang ada di pikiran pasien tersebut. Fungsi yang ketiga, fungsi preservatif. Ketika pasien itu sudah tenang, maka bimbingan rohani berfungsi untuk menjaga agar terus ketenangan itu ada. Hari ini tenang, besok tenang, sampai pulang dia meningkat ketenangannya. Bahkan fungsi yang keempat dari bimbingan rohani Islam adalah fungsi development atau fungsi pengembangan. Yakni pasien ini dibantu ketika dia sembuh, mudah-mudahan berkembang, meningkat ibadahnya, bertambah syukurnya, hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Ada 4 fungsi dari BIM Rohis secara umum. Saudaraku yang berbahagia, kemudian kita bahas jenis layanan bimbingan rohani. Ada 3 jenis layanan di dalam bimbingan rohani Islam di rumah sakit. Yang pertama, layanan spiritual, yakni layanan ini mengedepankan aspek spiritualitas agama, mengajak pasien agar yakin ke Allah, agar ikhlas dalam menerima sakitnya, agar sabar dalam proses perawatannya, agar tawakal menunggu kapan dia sembuh, kapan dia pulang. Kemudian kita sampaikan juga di dalam bimbingan layanan spiritual ini, kita sampaikan hikmah-hikmah sakit. Bahwa setiap ujian itu pasti ada hikmah. Ketika Allah menguji kita dengan sakit, Allah juga pasti akan memberikan hikmah mutiara. Ketika pasien tersebut ikhlas, sabar, tawakal, maka Allah akan memberikan mutiara hikmah. Yang pertama, Allah akan menggugurkan dosa-dosa selama sakitnya. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan selama sakit, ia akan diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keluarga pasien yang merawat. Jika suami sakit, seorang istri merawat dengan ikhlas, maka mudah-mudahan istri tersebut yang merawat dengan ikhlas, Allah berikan kebaikan, kemuliaan baginya. Yang kedua, layanan dari bimbingan rohani Islam yang kedua adalah bimbingan psikologis. Jadi ini sebenarnya termasuk bimbingan hati. Karena orang itu butuh keyakinan. Pasien itu butuh keyakinan, semangat. Makanya seorang BIM Rohis bukan hanya membimbing aspek spiritualnya, tapi yang pertama justru kita yakinkan kepada pasien bahwa dia insya Allah sembuh. Maka hadir namanya layanan psikologis, meyakinkan pasien bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika pasien sudah yakin dia pasti sembuh, maka Allah ana inda dzanni abdi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Timbul semangat, timbul keyakinan, timbul motivasi dan sugesti kepada diri pasien. Itulah jenis layanan psikologis. Akhirnya ketika pasien sudah yakin, sudah semangat, timbul ketenangan dalam perawatannya. Yang ketiga, jenis layanan ibadah. Seorang pembina rohani diharapkan bukan hanya membimbing spiritual, psikologisnya, tapi juga membimbing tata cara ibadah. Kadang pasien bukan tidak mau ibadah ketika sakit. Walaupun ada memang pasien ketika sakit memang lupa ibadah. Maka fungsi kita mengingatkan,
mungkin tidak tahu caranya. Ada pasien yang ingin sholat tidak bisa wudhu, maka kita ajari bagaimana cara tayamum. Pasien yang ingin sholat tidak bisa berdiri, kita ajarkan bagaimana sholat dengan duduk, sholat berbaring dan sebagainya. Dan insya Allah sebenarnya tugas ini bukan hanya tugas seorang Ustadz Bimrohis, tapi tugas semua karyawan, semua perawat. Dan ini memang keunggulan dari rumah sakit syariah. Perawat bukan hanya kewajiban ngasih obat, ngasih infus, tapi juga kewajiban mengingatkan minimal waktu-waktu sholat. Dan kalau bisa mengajari, membimbing ibadah pasien tersebut. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian metode yang digunakan dalam bimbingan rohani Islam itu banyak. Secara umum ada metode wawancara. Kita nanya kondisinya, kita menggali fakta-fakta kejiwaannya. Ya, mungkin ada masalah pribadi, ada masalah spiritualnya, ada masalah psikologisnya. Ya, kemudian kita tanya jawab. Kita juga bisa metode terapi, metode hikmah dan sebagainya. Banyak metode yang bisa digunakan dalam bimbingan rohani Islam ini. Kemudian kalau kita bertanya, terus persiapan menjadi seorang pembimbing rohani di rumah sakit itu seperti apa? Secara umum ada 4 persiapan kalau kita ingin menjadi seorang pembina rohani Islam di rumah sakit. Yang pertama, persiapan mental. Ini juga sangat penting. Walaupun kita hafal dalil, hafal Quran, hafal hadis, ya, ilmu agama mumpuni, kalau mental tidak kuat, kadang jadi down. Karena pasien itu sifatnya karakternya berbeda-beda. Ada pasien yang kritis, ada pasien yang pasif. Kita harus mengerti psikologi karakter pasien. Yang kedua, persiapan sikap. Diharapkan seorang bimrohis mempunyai sikap-sikap yang mulia, jujur, sabar, ikhlas, empati, bahkan amanah. Kalau ada rahasia pasien curhat kepada kita, kita juga harus mampu menjaga amanah rahasia itu. Kemudian persiapan skill, kemampuan. Memang perlu seorang pembina rohani perlu menguasai ilmu psikologi, perlu menguasai ilmu fikih, ilmu usul fik, ilmu tasawuf dan sebagainya. Ini sebagai penguat kemampuan seorang bimrohis. Yang keempat, yakni persiapan komunikasi. Ini juga penting. Kadang bahasa juga menentukan. Kalau kita tidak punya metode komunikasi, ngomong dengan baik, gaya bahasa dengan lugas, dengan karimah, dengan layyinah, dengan balighah, bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, bahasa yang menyentuh hati pasien. Kadang pesan-pesan agama yang kita sampaikan tidak mengena ke hati pasien, maka perlu belajar komunikasi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian kriteria dasar menjadi seorang bimrohis. Ini perlu saya sampaikan agar menjadi standar ketika kita ingin menjadi seorang pembina rohani di rumah sakit. Perlu ada standar kriterianya. Yang pertama, salimul akidah. Seorang bimrohis harus selamat akidahnya, harus lurus. Jangan sampai ada pembina rohani yang masih percaya ke cincin, ke hari baik, ke angka sial dan sebagainya. Luruskan akidahnya dulu. Karena tujuan kita membimbing pasien juga ingin meluruskan akidah pasien, supaya pasien tetap yakin ke Allah. Ketika dia sembuh, Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter. Obat, dokter hanya perantara.
Yang kedua, standar dari seorang bimrohis adalah sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Jangan sampai kita nyuruh pasien sholat, kita sendiri selaku ustadz bimrohis sholatnya tidak benar, tidak ada landasan ilmu. Bahkan na'udzubillah, jangan sampai kita sholatnya tinggal satu waktu pun. Yang ketiga, matinul khuluq. Standar dari bimrohis yang ketiga, matinul khuluq. Akhlaknya mulia, sopan, santun, senyum, ramah ke pasien, ya, memuliakan pasien, menggembirakan pasien. Walaupun pasien lagi banyak masalah, kita gembirakan. Yang keempat, qawiyul jismi. Punya fisik yang kuat. Punya fisik yang kuat. Jangan sampai seorang bimrohis sering sakit-sakitan, baru nengok pasien 10 sudah sakit, sudah pusing, sudah flu. Kita harus rajin olahraga. Yang kelima, musaqqafatul fikri. Punya wawasan yang luas. Seorang bimrohis bukan hanya aspek agamanya, harus paham ya tentang dunia psikologi, tentang dunia medis, minimal harus paham. Karena pasien itu kadang nanya bukan hanya masalah agama, kadang masalah psikologi keluarga, masalah waris, masalah yang lainnya. Ya minimal kita harus punya bekal, punya wawasan yang luas. Yang keenam, mujahidul li nafsi. Ya, yakni bisa bersungguh-sungguh melawan nafsunya. Kita harus memanage nafsu kita, harus ikhlas, harus sabar. Kadang ada pasien yang sedikit tidak terima, ada pasien yang cuek, kita harus bisa memanage. Yang ketujuh, harisun li waqti. Mampu memanage waktunya, mengatur waktunya. Waktu kita kapan menengok pasien, kapan kita juga mengatur urusan keluarga kita dan yang lainnya. Dan pasti yang terakhir, nafi'ul li ghairihi. Kehadiran kita seorang bimrohis harus banyak manfaat bagi pasien dan karyawan. Jangan sampai kehadiran kita bimrohis mengganggu. Tidak ada kesan bahwa kehadiran kita bisa membawa motivasi, ketenangan, bisa membawa angin segar, semangat bagi pasien. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait gambaran tentang layanan bimbingan rohani di rumah sakit. Ini merupakan layanan yang unggulan di rumah sakit syariah. Karena sesungguhnya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit sekali lagi bukan hanya butuh dokter, bukan hanya butuh obat, bukan hanya ingin sembuh secara fisik, tapi juga butuh ketenangan, butuh motivasi, butuh keyakinan agar ketika sembuh pasien ini bukan hanya sehat jasmani tetapi juga rohaninya sehat. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bagi para pembina rohani tetap semangat. Ini dakwah kita di rumah sakit. Alangkah besar mulia kita jika seorang yang awalnya tidak kenal Allah, malas ibadah, setelah sakit kemudian kita bimbing rohaninya. Kemudian ketika pasien ini sembuh, meningkat keimanannya, meningkat ibadahnya, maka hidayah Allah turun melalui lisan-lisan para pembina rohani. Mudah-mudahan kita para pembina rohani tetap semangat. Dan kita semuanya insan-insan rumah sakit, pegawai rumah sakit, yuk kita bareng-bareng juga punya tugas
sebagai pembimbing rohani minimal mengingatkan karyawannya, mengingatkan pasiennya untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu sabar dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan keselamatan, perlindungan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum DPS yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.